Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Terlebih kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini, maka salah satu amalan yang paling istimewa diantaranya adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan banyak sekali hadis tentang keistimewaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah yang terdapat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini disebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan kepada kita, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka satu huruf itu diganjar dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dalam hal ini Nabi sampai menegaskan, la aqul alif lam mim harfun. Yang saya maksud satu huruf bukan kok alif lam mim dihitung satu, bukan. Atau Ar-Rahman dihitung satu, bukan. Atau Ar-Rahim dihitung satu, enggak. Tapi Nabi sampai memperjelas, alif lam mim itu alif dihitung satu, lam dihitung satu, mim dihitung satu. Artinya alif lam mim berarti sudah 30 kebaikan. Bagaimana kalau Al-Quran ini dibaca di bulan Ramadan? Betapa banyak kebaikan dan pahala yang bisa kita raih dengan membaca Al-Quran. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, Quran ini memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sudah diberi anugerah oleh Allah bisa baca Al-Quran, ini baca aja, nggak perlu paham. Apalagi kalau paham, apalagi mengamalkan, tentu ada tambahan, tentu ada keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang memahami dan juga mengamalkan. Lah, bagi kita yang sudah diberi anugerah oleh Allah bisa membaca Al-Quran, karena waktu kecil dulu ikut TPA, ikut kegiatan ngaji di musola, maka jangan sampai kita sia-siakan di bulan Ramadan ini. Kita bisa membaca Al-Quran, maka sebisa mungkin di bulan Ramadan ini khususnya kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Syukur-syukur misalnya di target sebulan khatam, sehari 1 juz. Alhamdulillah kalau bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah hadis sebagai motivasi untuk kita semua dalam membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan mahir. Mahir itu dalam arti dia pintar membaca Al-Qur'an, makhraj dan tajwidnya diperhatikan, kemudian dia bisa menghayati dengan lagu yang baik, yang pas. Sabda Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia derajatnya seperti malaikat kiramil bararah, yaitu malaikat yang mencatat amal-amal perbuatan manusia. Oke, keutamaannya seperti itu. Kalau orang bisa membaca Al-Quran dengan baik, derajatnya seperti malaikat. Kemudian Nabi juga menyampaikan, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun. Tetapi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, kemudian dia merasa berat membaca Al-Quran itu. Jadi kalau orang belum lancar membaca Al-Quran, kan berat banget. Membaca Al-Quran itu satu halaman itu berat banget. Tetapi kok dia mau membaca Al-Quran, kata Nabi, lahu ajron, dia justru mendapatkan 2 pahala. Orang yang dia kesulitan membaca Al-Quran tetapi dia berjuang tetap membaca Al-Quran demi meraih ridhonya Allah, kata Nabi, lahu ajroni, orang itu mendapatkan 2 pahala. Lah apa itu 2 pahala? 2 pahala yang dimaksud ini adalah, pertama ajrul qiraah, pahala membaca. Yang kedua adalah ajrut ta'ab, pahala karena letih tadi, karena berat kesulitan tadi
itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita catat juga, kalau kita merasa belum bagus membaca Al-Quran, ya sebaiknya berguru pada orang yang sudah bagus membaca Al-Quran. Jangan merasa misalnya kita sebenarnya belum bagus, tapi kalau diingatkan atau dibenahi, itu merasa gengsi, tidak mau berguru. Nah, oleh karena itu, tetap ini adalah motivasi yang penting sekali untuk kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dua hadis ini, sebenarnya Al-Quran itu kan obat untuk hati kita. Kita mengenal kalau di pujian-pujian Jawa itu kan salah satu obat hati adalah membaca Al-Quran. Kita sering barangkali mengalami kesulitan-kesulitan hidup, kita sering merasa susah, merasa galau, merasa sedih, atau merasa sumpek. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba sumpek. Nah, salah satu obatnya itu yang baca Quran itu. Coba teman-teman yang menggeluti tahfidz Quran, yang menghafal Al-Quran, mungkin dalam beberapa hari tidak deres Quran gitu, rasanya gimana? Pasti ada yang gimana? Ada yang kurang, rasanya itu gelisah, rasanya sumpek. Dicari ngopo kok saya sumpek, kenapa kok saya sumpek seperti ini? Ya, karena belum baca Al-Quran. Itulah beberapa di antara keistimewaan Al-Quranul Karim. Masih banyak lagi keistimewaan Al-Quran yang perlu kita pahami sehingga kita itu memiliki perasaan cinta kepada Al-Quran. Di antaranya ini, Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran itu singgah di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW, kemudian dilafatkan oleh lisan Nabi yang mulia. Nah, kalau kita melafatkan Al-Quranul Karim, apalagi kita misalnya menghafal Al-Quranul Karim, menghafal surat-surat di dalam Al-Quran, berarti kita menyimpan sebuah anugerah dari Allah. Al-Quran ini menyimpan di dalam hati kita apa yang dulunya pernah singgah di dalam hati Nabi Muhammad. Kita melafatkan sesuatu kalimat yang mulia, yang lafaz itu pernah dilafatkan oleh Nabi Muhammad, diturunkan kepada para sahabat, diajarkan kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada terus ulama sampai kepada diri kita. Itu kan luar biasa sekali. Makanya teman-teman semua yang barangkali masih merasa gelisah, kenapa kok saya ini gelisah terus, jangan-jangan nggak pernah baca Al-Quran, jangan-jangan Qurannya dilupakan. Ayo, mumpung bulan Ramadan ini, kita baca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.